Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Haji Ida Farida selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran kimia, dan yang saya banggakan kepada teman-teman semua kelas 4B. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan sedikit memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai lembar kerja siswa praktikum. Untuk yang pertama yaitu lembar kerja siswa praktikum. Lembar kerja siswa ini memiliki kompetensi dasar, yaitu yang pertama menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan pH-nya. Lalu nomor 4.11 melaporkan percobaan tentang sifat asam basa berbagai larutan garam. Lalu adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama ada siswa dapat menentukan sifat asam basa dari garam berdasarkan percobaan. Yang kedua, siswa dapat menentukan garam yang menghasilkan larutan asam atau basa berdasarkan Ka dan Kb konjugatnya. Lalu yang ketiga, siswa dapat menjelaskan proses reaksi garam yang menghasilkan larutan basa. Selanjutnya ada wacana. Amatilah wacana berikut. Cairan pemutih mengandung suatu garam natrium hipoklorit. Garam natrium hipoklorit ini memiliki rumus NaOCl mirip seperti garam dapur yang memiliki rumus NaCl. Hanya saja, natrium hipoklorit ini memiliki satu atom oksigen. Tentu saja perbedaan komposisi atom dalam kedua garam tersebut mempengaruhi sifat fisis maupun sifat kimianya. Salah satu sifat keasaman dalam larutan berair yaitu gram dapur NaCl menghasilkan larutan yang bersifat netral, sementara natrium hipoklorit menghasilkan larutan yang bersifat basa, sehingga larutan garam ini bersifat korosif. Ada pertanyaan ya, yang pertama, buatlah dua rumusan masalah berdasarkan wacana di atas. Yang kedua, buatlah hipotesis dari masing-masing rumusan masalah yang anda buat. Lalu di sini ditampilkan juga cara menggunakan parameter yang akan dijelaskan oleh Iqbal. Udah Iqbal, saya persilakan. Baik, berikutnya setelah siswa membaca wacana tersebut, siswa diminta untuk melakukan percobaan. Di sini ada gambar di mana ini ada rangkaian alat dari percobaan yang akan dicobakan. Perintah selanjutnya yaitu rancangan prosedur kerja berdasarkan gambar di atas. Kemudian siswa diminta untuk menuliskan alat-alat apa saja yang diperlukan untuk melakukan uji coba. Sementara itu, bahan-bahan yang digunakan disebutkan di sini. Kemudian siswa juga diminta untuk membuat persyaratan sesuai dengan format seperti ini, di mana pH ditulis dalam 3 angka penting yang akan digunakan dalam perhitungan nantinya. Setelah melakukan percobaan, siswa diminta untuk menjawab beberapa soal yang disediakan di sini. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama itu tulislah persamaan reaksi ionisasi dari masing-masing larutan garam. Kemudian siswa diminta memperkirakan ion mana dari larutan tersebut yang akan bereaksi dengan molekul air jika diketahui data lain sebagai berikut. Di sini siswa diminta memprediksikan larutan mana yang kira-kira akan menghasilkan larutan basa maupun larutan asam. Dilihat dari K dan Kb-nya. Soal berikutnya yaitu tulislah persamaan reaksi ion tersebut dengan air dan tentukan Ka atau Kb-nya. Berikutnya, setelah siswa mendapatkan harga Ka dan Kb yang dihitung melalui mengaplikasikan persamaan kesetimbangan, siswa diminta untuk memperkirakan harga pH larutan lainnya berdasarkan harga Ka dan Kb yang didapat. Ada larutan NH4Br 0,17 molar
CH3COK 0,12 molar, dan KF 0,85 molar. Yang terakhir, siswa diminta untuk menjelaskan mengapa beberapa garam dapat menghasilkan larutan yang bersifat asam maupun basa. Kemudian siswa membuat laporan praktikum yang telah dilaksanakan. Berikutnya ada rubrik penilaian dari lembar kerja ini yang akan dijelaskan oleh Anggun. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang rubrik yang kita pakai untuk praktikum. Yang pertama itu ada aspek kinerja aspek yang dinilai itu keterampilan dalam menggunakan pH meter. Di sini kami menggunakan rubrik daftar checklist, dan berikut ada aspek kinerja yang diamati yaitu membilas pH, mengeringkan pH, mencelupkan, menunggu angka, dan membilas dan mengeringkan pH. Jadi aspek kinerja yang diamati ini berisi tentang prosedur prosedur kerjanya. Lalu jika terlaksana itu di checklist dia, dan jika tidak terlaksana di checklist tidak. Boleh di next. Dan rubrik selanjutnya yaitu rubrik penilaian. Di sini ada hari tanggal, mata pelajaran, kelas atau semester, dan materi. Dan disediakan tabel itu berisi dengan nomor, aspek, indikator, dan skor maksimalnya juga. Jadi aspeknya itu ada kedisiplinan, ada sikap, ketepatan hasil lembar kerja. Boleh di next. Dan yang terakhir itu keterampilan dengan jumlah maksimal skor adalah 100. Baik, selanjutnya ada lembar penilaian pelaksanaan praktikum. Di sini ada tabel berisi nama siswa dan skor untuk aspek yang dinilai, serta skor totalnya. Dan aspek-aspek yang dinilai itu yang pertama ada pengetahuan tentang prosedur percobaan. Yang kedua ada ketepatan memilih alat dan bahan. Boleh scroll. Yang ketiga ada ketepatan cara mengoperasikan alat, dan yang keempat yaitu pengamatan dan hasil percobaan. Dan untuk skornya itu dari 1 sampai 4 ya. Nah, itu tuh jadi semakin banyaknya skor itu berarti siswa dapat memahami prosedur kerja dan menerapkannya secara benar dan tepat. Dan begitupun sebaliknya, yaitu jika semakin rendah berarti siswa itu tidak mampu menerapkan prosedur kerja dengan benar. Boleh di scroll next. Dan selanjutnya ada rubrik penilaian lembar kerja siswa yang berisi tentang ada skor, karakteristik, dan alternatif jawaban dari kami ya. Dan skornya itu ada dari 0 sampai 3. Dan rubrik ini tuh berisi tentang pertanyaan yang ada di LKS ya. Jadi yang skor dapat skor 3 itu karakteristiknya yang buat soal pertama membuat 2 rumusan masalah yang relevan. Yang kedua yaitu membuat 1 rumusan masalah yang relevan, dan dapat skor 1 jika membuat rumusan masalah tapi tidak relevan, dan yang terakhir itu mendapatkan skor 0 apabila tidak menuliskan rumusan masalah. Begitupun selanjutnya hingga soal yang terakhir seperti itu. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada dari Anggun ya. Mungkin cukup sekian untuk LKS eksperimen yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.